Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast saya bersama Muhammad Faiz Mubarak. Ya, tema podcast kita pada hari ini adalah World of Government. Nah, tentu saya hari ini tidak akan sendirian karena telah hadir bintang tamu bersama kita semua, yaitu Mas Dika. Ya, Mas Dika, ya, langsung saja ya ke pokok pembahasannya. Nah, menurut Mas Dika nih, apa sih yang Mas Dika ketahui tentang World of Government ini? Jadi dari World of Government itu yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas, ya, guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, ya, manajemen program dan pelayanan publik. Hal inilah yang menyebabkan mengapa WOG dikenal dengan pendekatan integrasi, ya. Konsep WOG sendiri sering dipandang sebagai perspektif, ya, baru dalam penerapan dan pemahaman koordinasi antar sektor, ya. WOG ini juga memiliki beberapa karakteristik inti, yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan tujuan keseluruhan, ya. Yang kedua, ya, pengertiannya, WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun, ya. WOG menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu, ya. Jadi gini teman-teman, itulah WOG menurut pandangan dari Mas Dika ini. Nah, kemudian Mas Dika, menurut Mas Dika sendiri penting gak sih World of Government ini diterapkan dalam pelayanan publik? Ya, penting, karena WOG dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan, ya, publik. Berikut beberapa jenis pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan pendekatan WOG adalah, ya, yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, ya. Pelayanan publik yang menghasilkan, ya, berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, ya. Dokumen dan surat-surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, ya, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang, ataupun SIUP, ya, izin trayek, izin usaha akta, sertifikat tanah, dan lain sebagainya, ya. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor samsat, ya. Yang kedua, pelayanan jasa, ya. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon dan listrik, air bersih, dan lain-lain. Yang keempat, pelayanan regulatif, ya. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat, ya. Nah, jadi gitu ya Mas Dika, ya. Ya. Nah, ada 4 nih yang saya tangkap nih dari beberapa jenis pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan pendekatan WOG ini dari Mas Dika. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif. Ya. Yang kedua adalah pelayanan jasa. Yang ketiga adalah pelayanan barang, dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Nah, sekarang ini Mas Dika, jelaskan dong penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi ini. WOG dapat dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa membawa dampak perubahan pada institusi atau kelembagaan. Kelembagaan yang terlibat dalam koordinasi tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Dalam kategori integrasi kelembagaan yang terlibat mulai menyamakan perencanaan jangka panjang serta perencanaan kerjasama,
dalam kategori kedekatan kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang relatif permanen ya. Beberapa cara yang dapat dilakukan melalui pendekatan WOG ya, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal antara lain ya. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus ya. Ketiga, membentuk gugus tugas ya. Keempat, koalisi sosial ya. Jadi saya akan menjelaskan ya, yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau atau manageable ya. Dalam prakteknya, rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah ideal untuk sebuah koordinasi dengan jumlah lembaga yang rasional ya. Maka koordinasi dapat dilakukan dengan lebih mudah ya. Kemudian yang kedua lagi ya, membentuk lembaga koordinasi khusus ya. Pembentukan lembaga yang terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian terkait adalah salah satu cara melakukan WOG, Wall of Government ya. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi ya, setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya ya. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen ya. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi ya. Keempat, koalisi sosial ya. Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Koalisi sosial mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah ya. Ya, jadi itu ya Mas Dika, penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi ya Mas Dika. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini kan saya kemarin tuh pernah membaca Mas Dika. Yaitu ada 4 negara yang telah memberi contoh dalam menerapkan WOG dengan hasil cukup baik nih. Yang pertama adalah Inggris, yang kedua adalah Australia, yang ketiga ada Amerika Serikat, dan yang terakhir ada Malaysia. Nah, jelaskan dong Mas Dika, dari 4 negara tersebut yang kenapa kok bisa berhasil menerapkan WOG dengan cukup baik seperti itu? Oke, ya saya kasih beberapa negara telah memilih di pengalaman ya maksudnya ya. Dalam penerapan pendekatan WOG ya yang berhasil dengan cukup baik ya. Kata Mas Pais tadi Inggris ya pertama ya. Inggris adalah salah satu pionir dalam memperkenalkan Joint of Governments yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintah ya. Salah satu produk WOG yang dilakukan adalah WGA atau Wall of Governments Account ya. WGA ini merupakan salah satu bentuk WOG yang dikembangkan oleh HM Treasure yang mengkonsolidasikan lebih dari 5.500 akun instansi di sektor publik guna mendorong transparansi dan akuntabilitas menyeluruh. Dalam hal ini, WAG ya memberikan kemudahan bagi publik atau pemangku kepentingan tertentu dalam mengakses laporan-laporan keuangan dan memahami posisi keuangan secara makro ya. Yang kedua ya Australia ya. Melalui Australian Public Service Commission atau disingkat APSC ya, mempromosikan WOG dalam mengintegrasikan pemberian layanan kepada publik ya. Terdapat 3 jenis kegiatan WOG dalam konteks Australia ini, yaitu 1. WOG antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Yang kedua, WOG di antara level pemerintah yang berbeda. Yang ketiga,
WOG antar sektor publik, bisnis, non-profit, dan masyarakat. Ya. Ya. Peningkatan koordinasi dilakukan dengan mengurangi jumlah kelembagaan, membentuk Centring sebagai pusat koordinasi dan memfungsikan Dewan Pemerintahan Australia, ya, sebagai sebuah forum yang memutuskan prioritas-prioritas di tingkat nasional yang harus menjadi capaian dan target sektor-sektor. Pembentukan tugas gugus, ya, atau gugus tugas juga menandai upaya pemerintahan Australia dalam menyatukan dan mengefisiensikan kelembagaan penyelenggaraan pemerintah, ya, serta koalisi sosial yang digagas PM Howard guna menjembatani sektor publik dengan sektor bisnis, non-profit, dan masyarakat. Ya, sementara Amerika Serikat mendorong WOG dalam isu-isu keamanan nasional dan pembentukan portal terpadu melalui www, ya, .usa.gov. Malaysia juga mendorong WOG melalui promosi One Day Service, One Delivery, and No Round Door. Percepatan pemberian layanan menjadi ciri khas kemajuan pelayanan publik di Malaysia, ya. Namun kebijakan No Wrong Door merupakan terobosan yang mewajibkan semua dewan kota untuk menerima dan menyelesaikan setiap keluhan masyarakat, walaupun keluhan tersebut tidak ditunjukkan, ya, ke instansi atau sektor yang benar. Ya, itu saja, Pak. Nah, jadi itu ya Mas Dika tentang 4 negara tadi yang Ya. berhasil menerapkan World of Government dengan baik, ya. Nah, telah banyak sekali nih yang Mas Dika berikan kepada kita ini tentang ilmu-ilmu dari World of Government, dari mulai tentang pengertian World of Government, terus World of Government yang diterapkan dengan di dalam pelayanan publik, World of Government yang terintegrasi, dan yang terakhir 4 negara yang berhasil menerapkan World of Government. Nah, mungkin itu saja nih Mas Dika. Oke, Mas Faiz. Penyampaian dari Mas Dika tadi sangatlah bagus. Semoga Terima itu kasih. bisa menambah ilmu dan wawasan kita, ya teman-teman. Oke. Mungkin itu saja dari kami berdua. Untuk apabila ada salah katanya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.